Selamat datang di channel Jasa Senapanku dan CV Trisin Indonesia dengan saya Dery Bawanata yang seperti biasa akan mengulas seputar pembedil lainnya, entah itu senapan angin, teleskop dan aksesoris lainnya. Seperti video kali ini saya mau tes kiriman lagi ya. Ini nggak usah pesan-pesan ya, masalah yang itu nggak usah pesan-pesan, nggak usah dibahas, langsung ke pesanan dulu aja. Soalnya pasti kata-katanya juga pasti sama ya, nunggu calon yang pas nanti biar ngisi channel ini. Oke, ini saya bacakan dulu. Ini pesanan dari Bapak atau Mas Hermansyah. Ini beliau tinggal di alamat Kecamatan Palu Selatan, Kabupatennya Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ya. Ini beliau pesan unit dan beliau ini proses pesannya itu karena di upgrade itu di DP dulu, kalau nggak salah ingat sekitar 1 juta, nanti dilunasin setelah tes akurasi. Jadi setelah lihat unitnya, setelah dites akurasi baru dilunasin gitu ya, bukan COD. Kalau COD itu DP minimal 1,5 ya, mungkin kalau ada yang belum tahu. Terus beliau ini minta di-upgradein ini ya, ini pesennya beliau ini PCB bocah Predator Pajero Gen 6. Ini chambernya warna coklat seperti ini Pak ya, penampakannya istimewa sekali. Ini terhitung jarang kemarin, soalnya proses yang Gen 6 juga warna coklat tuh sedikit ya, mungkin nggak sampai 10 piece ya. Terus untuk kombinasinya ini gripnya warna tan ya, ini tan. Lalu popor belakang ini juga tan, ini modelnya MFD atau cangkul ya. Terus as popornya udah pasti pakai X-Power, warnanya merah. Untuk foldingnya, folding lipatnya seperti ini ya, karena Gen 6 ini semua lipat. Bisa disetting tingkat keberatan pergerakan lipatannya ini ya, nanti di setting dari sini dan biar dikasih biro cara settingnya seperti apa. Mudah kok, jadi mungkin orang awam pun udah langsung bisa kalau lihat video birolnya itu ya. Terus ini stand power nanti saya bikin mundur mentok seperti biasa, karena ini yang taktikal udah saya rasa mundur mentok kayak gini udah enak ya. Kalau mau dibikin lepas atau bikin mundur lagi itu harus diganti becap kayu. Nah untuk proses pergantiannya itu juga sangat mudah, tinggal lepas frame kanan kiri, terus taktikal bawah dan foldingnya udah nanti sama grip bawah otomatis ya, jadi udah tinggal dimasukin ke popor kayu udah bisa. Dan untuk bautnya nanti udah ada juga bagian baut yang di chamber ya, jadi nanti tinggal ngelubangin yang di popor udah otomatis itu ya, nanti tinggal dimasukin, dibautin, udah ada tempatnya sendiri, nggak harus ngelubangin yang di chamber lagi gitu ya. Untuk prosesnya nanti dilihatin, diperhatikan di birol atau ditonton di videonya langsung juga ada. Itu di scroll ke bawah aja ada itu bagian cara ngerubah ke taktikal ke kayu kalau nggak salah inget ya, kalau nggak sebaliknya gitu ya. Terus beliau ini juga minta di-upgradein power plenum seperti ini ya. Ini kalau nggak salah ingat ini panjangnya 7 cm ya. Terus untuk cc nya kurang lebih ini 13 cc ya, dan untuk chambernya ini 15 cc, jadi total 28 cc ya, plenum sama chambernya. Dan ini regulnya udah kita settingkan juga, ini OP nya 2000 PSI Pak ya. Dan ini tadi saya isi 2500 itu. Kalau nantinya ya di rumah, kalau misalkan di 2500 diisi 2500 itu ya, itu ngelihatnya di indikator mano atas ya. Kalau untuk yang OP nya atau yang tekanan di chamber itu di mano bawah. Ini mungkin kalau bapaknya belum paham ya, kalau teman-teman yang lain udah paham silahkan di skip aja di bagian yang teman-teman butuhkan. Nanti kalau semua ditonton mungkin dirasa juga kepanjangan gitu ya. Terus lanjut ya. Terus larasnya ini panjangnya 60, HD-nya 16, alurnya 8. Buat selak ya, nanti kita tes di 50 meter pakai mimis selak semua. Ini mereknya BST, dan ini saya tes di tembakan pertama ini pakai mimis BST, kemasannya seperti ini ya. Ini yang 13 grain dulu, dan kebetulan ini pakai BST semua karena menurut saya BST ini bagus ya untuk mimis lokal, terhitung konsisten, pengerjaannya itu bagus, jadi lebih minim koreksi dari segi mimisnya itu ya. Terus ini nanti pakai 12, 13, 14, 15, tapi untuk urutannya itu enggak sesuai urutan berat mimisnya, enggak, tapi sesuai
lebih ke feeling saya. Jadi nanti entah 13 green habis itu ke 15 atau bahkan mundur ke yang 12 itu random ya, nanti sesuai feeling saya. Oke, mungkin dari spek udah ya. Nanti kalau ada yang mungkin saya kelupaan dan ingat, saya susulin biar nggak kelamaan. Terus udah ya. Oke, mungkin saya cukup nanti sambil jalan aja lah sisanya ya. Mungkin 13 green nanti kurang lebih 5-6 shoot termasuk perkenaan, dan ini FPS nya atau krononya udah saya konekin, udah saya record juga. Nanti diperhatikan sendiri itu FPS nya keluarnya berapa, karena saya kadang malah kurang perhatian di bagian FPS nya ini ya. Oke, tembakan pertama di sini. Oke, itu ya kelihatan. Itu buat perkenaan dulu Pak ya. Tembakan kedua. Oke, kena bawahnya dikit tuh ya. Cuma itu bagian yang papannya itu kurang tebel pilokannya ya. Jadi otomatis kayak kurang jelas apa percikannya. Oke, ini tembakan ketiga. Agak ke kiri lagi ya. Bentar. Tembakan keempat. Oke, ini ya balik ya. Nggak tahu tadi itu yang pertama, yang kedua kenapa? Soalnya tadi sebelum di record ya, itu saya coba juga udah enak ya. Udah bisa dikatakan satu tempat gitu. Cuma nggak tahu kenapa kadang pas setelah di record kayak gini. Oke, ini tembakan ke 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Oke, itu ya. 949. Yang paling kerasa itu waktu setting sebelum di record itu kan tanpa mount cam ya. Setelah dikasih mount cam tuh kadang kayak nggak tahu kenapa pasti ada aja kayak ini. Tembakan ke-6. Oke, ini ya balik ke sini. Saya ulangi yang 13 green dari awal lagi ya, coba. Saya penasaran soalnya. Biar apa? Saya sendiri kadang kalau kayak gini juga nggak puas ya, pengen ngulangin lagi. Oke, di sini ya, coba di bagian yang agak tebal ini ya. Oke, itu ya. Tembakan kedua. Oke, dapat kiri bawahnya itu ya. Sekarang tembakan ketiga. Oke, ini ya. Tembakan keempat. Oke, ini ya kelihatan jelas ya. Lebih apa? Lebih jelas perkenaannya. Tembakan kelima. Oke, kelihatan ya. Nah, kadang mungkin di momen-momen tertentu juga saya kan sering bilang di video yang udah itu ya, itu kayak laras ini kadang juga butuh penyesuaian, itu kayak terasa gitu ya. Jadi kadang kalau di video itu kan nggak ada jeda buat penyesuaian, makanya kayak kelihatannya kurang rapat. Padahal kalau mungkin dicoba lebih banyak gitu ya, katakanlah 5-15 shoot, insya Allah itu lebih rapat. Oke, tembakan ke-5 apa ke-6 ini ya? Ke-5 kayaknya ya. Oke, kelihatan ya. Sekarang tembakan ini terakhir yang 13 green.
Ini ya hasilnya Pak ya. Sekarang ganti ke yang 14. Bentar, ini saya tutup. Kalau nggak ditutup langsung tuh kemasannya sama, takutnya ketuker pas ngetes unit selanjutnya. Oke, ini tembakan pertama pakai 14 grain, kemasannya seperti ini. Mungkin kalau ada teman-teman yang belum tahu, di sini ya Mbak ya, kita coba carikan bagian pilok yang kelihatan lebih tebal. Oke, itu ya 909. Tembakan kedua. Oke, dapat bawahnya. Dan krononya itu enggak, kayaknya baterainya kayak mau habis, tapi nggak tahu ya itu faktor itu atau enggak. Ada indikator merah udah. Oke, ini tembakan ketiga. Oke, itu ya. 939. Rapat. Tembakan keempat. Oke, dapat juga. Tembakan kelima. Oke, dapat juga, istimewa ya. 37. Tembakan ke 5 apa 6? Lupa, anggap aja 5 ya. Oke, dapat juga. 926. Kadang malah sampai hitungan shootnya aja lah saya ngeblank ya. Otaknya kemana-mana. Tembakan terakhir yang 14 grain. Oke, istimewa ya. Sekarang ganti ke 15 grain. Ini ya, ini 15 grain MK3 ya. Kalau yang sebelum, kalau yang lain itu kan MK2. Kalau yang ini 15 grain itu MK3 keluaran terbaru. Kalau yang versi lama itu rada susah, apa istilahnya, kurang konsisten. Nah kayak gini ya. Itu juga bukan kata saya aja ya, tapi banyak yang bilang seperti itu, yang 15 grain nya. Oke, ini 15 grain tak taruh sini. Oke, itu ya. Tembakan kedua. Oke, dapat bawahnya. 81. Oke, bawahnya lagi, yang dapat kirinya lagi tuh ya kayaknya ya. Tembakan keempat. Oke, ini ya kelihatan rapat. Oke. Tembakan kelima. Full padat meraya Pak. Mari Mas. Campur. Oke, rapat ya, istimewa. Sekarang tembakan ke berapa ini? Anggap aja 5 ya, saya agak skip soalnya. Oke, istimewa juga. Nah itu kayak kadang yang di awal tadi kan kayak ada geser kurang rapat gitu ya, pas rada diterusin jadi lebih rapat gitu. Memang mau percaya atau enggak itu kayak memang apa ya, butuh penyesuaian, itu penting gitu ya. Oke, tembakan terakhir. Oke, istimewa ini ya. Sekarang pakai 12 grain terakhir ini yang ini semua.
Dan insya Allah ya, mungkin yang Escobar juga akan ada unit-unit yang serupa seperti ini, insya Allah ya, tapi nggak tahu itu kapan launchingnya gitu ya, tapi insya Allah ya nanti tak spill lah insya Allah ya, secepatnya. Dia tembakan pertama yang 12 green, oke itu ya. Tembakan kedua, oke dapat bawahnya itu ya. Ini masih habis apa baterai krononya. Oke, masih nyala itu krononya. Mohon maaf Pak ya, mungkin kalau bagian FPS nya kurang detailnya benarnya. Tembakan kedua, ketiga sorry. Oke, 900. dapat di pertengahan malahnya Pak ya, naik ya di sini ya ini ya. Tembakan keempat, nah itu bisa jadi masih butuh penyesuaian, coba dilihat aja. Kalaupun sampai 5-15 jutaan kok tetap nggak ketemu, nah itu baru bisa dikatakan nggak cocok. Oke, 900. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, ini sekarang yang kelima ya. Oke, ini ya. Tembakan ke-6. Tapi coba tak lebihin aja yang 12 game, terakhir nggak apa-apa. Oke, lebih ke sini ya, balik ke sebelumnya, tembak sampai 8 ya, tak tambahin 2 kali shoot lagi. Oke ya, kelihatan ya, penyesuaian itu kayak mau percaya atau enggak itu kayak nyata itu ya. Soalnya setiap ngetas itu kan kita juga merhatikan ini kenapa itu. Tembakan terakhir, oke, 900. kayaknya ke sini ya. Mungkin kalau saya salah ucap silakan di replay aja. Oke, ini saya ulas sedikit dulu. Ini yang 13 green kelihatan kurang cocok di awal tadi, juga teman-teman lihat ya. Setelah penyesuaian sedikit, saya geser ke sini, hasilnya seperti ini Pak ya, istimewa. Ini 13 green. Terus jumlah shootnya ini agak lupa, silahkan di replay aja kalau saya salah menghitungnya. Terus yang ini 14 green seperti ini mungkin kalau di apa istilahnya, di terusin ya, jumlah shootnya lebih banyak lagi, insya Allah juga bisa lebih rapat ya. Ini 14 green. Terus yang ini 15 green nya langsung terhitung cakep ini ya, lebih minim penyesuaian seperti ini perkenaan ya. Kalau yang seperti ini, nanti kalau ada teman-teman langsung ngecelong lihatnya atau banyak nyekip, silahkan di replay aja, jadi biar kelihatan detail itu waktu proses nembaknya, nggak asal langsung di bagian yang seperti ini gitu ya. Terus yang ini terakhir 12 green, di awal-awal juga kelihatan rada butuh penyesuaian, setelah diajar lebih banyak baru kelihatan seperti ini. Ini kurang lebih sekitar 10 shootан total keseluruhannya, kalau nggak 8, 9, 10 ya sekitar segituan lah ya. Kalau lebih detailnya juga diperhatikan, jangan banyak di skip ya, di replay aja ya. Oke, mungkin kurang lebih ya seperti ini Pak Hirmansyah ya. Terima kasih atas sarannya. Semoga unitnya cepat sampai puas sesuai harapan Pak ya. Mungkin kalau ada kurang-kurangnya dari saya minta maaf, dan semua udah kita maksimalkan dari semua sisi ya, entah pelayanan entah unitnya gitu sudah kita maksimalkan. Jadi mohon ditoleransi kalau ada kurang-kurangnya gitu ya. Dan buat teman-teman yang lain, kalau ada yang minat silakan WA admin di bawah, itu ada admin 1, 2, 3, 4, 5, 6.
itu bisa bebas beli di mana aja, tapi kalau untuk konsultasi bisa ke admin yang pasca beli atau yang ke-6 itu ya, itu ada Mas Andre. Nanti kalau belum dapat jawaban yang pas bisa minta ngobrol sama saya, nanti saya bantuin sebisanya gitu ya. Dan untuk rekeningnya pastikan pakai rekening perusahaan CV Trison Indonesia, itu ada BRI dan BCA semua atas nama CV Trison Indonesia ya. Selain nomor rekening tersebut, misalkan anak-anak ngasih nomor rekening lain gitu ya, itu saya jamin bukan saya dan berkemungkinan besar itu penipuan ya. Jadi tolong diperhatikan kalau selain rekening tersebut itu bukan saya dan bukan dari toko saya gitu ya. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini. Kalau ada kurang-kurangnya saya minta maaf. Saya pamit undur diri dulu ya. Saya dari Pranata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bidulur.